Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Diana Tanisa Pohan dengan NIM A1E1230087. Baik, di sini saya akan memaparkan trajektori yang telah saya lakukan, yaitu book report dengan mata kuliah evaluasi dan diagnosis kesulitan belajar dengan dosen pengampu Bapak Muhammad Hamdi MPD. Baik, untuk yang pertama yaitu tinjauan dalam diri anak. Soal pertama yaitu membahas tentang fungsi otak apakah mengganggu anak. Jawabannya tidak. Fungsi otak anak berfungsi dengan baik dan tidak mengganggu otaknya sama sekali. Yang kedua yaitu mengenai gangguan tingkat simbolisasi anak, yaitu anak mengalami kesulitan menulis. Yang ketiga mengenai kesulitan yang bersifat verbal karena anak mengalami kesulitan menulis. Yang keempat yaitu mengenai auditori, mulai dari penglihatan ataupun pendengaran tidak terganggu sama sekali. Kemudian yang kelima yang menjadi dugaan kuat ialah anak mengalami kesulitan menulis. Yang keenam bagaimana tingkat kesulitannya, yaitu sedang. Yang ketujuh, apakah gangguan penurunan prestasi, gangguan fisik, penyakit? Tidak ada. Anak tidak ada mengalami penyakit apapun. Yang kedelapan, apakah ada keterlambatan perkembangan kepribadian? Tidak, karena anak tidak mengalami keterlambatan apapun. Kesembilan, gangguan psikomotoriknya ada. Yang kesepuluh, apakah gangguan karakter terpatinya menganggap segala sesuatu dan suka menunda-nunda pekerjaan? Ya, anak ini suka menunda-nunda pekerjaan. Dan yang ke-11, anak mudah terpengaruh oleh orang lain. Baik, untuk selanjutnya penelaahan masalah. Yang pertama ada kependidikan. Bagaimana hasil belajar yang diperoleh di sekolah? Jawabannya sudah cukup baik. Bagaimana perbandingan hasil belajar di sekolah dengan rata-rata teman sekelas atau seusianya? Anak memiliki perbandingan yang cukup jauh dengan temannya karena anak mengalami kesulitan menulis tersebut dibanding teman-temannya yang lain. Kemudian, bagaimana kaitan hasil belajar saat ini, dugaan yang pernah dicapai pada saat yang lalu, dan juga hubungan kemampuan antara satu bidang studi tertentu dengan bidang studi lainnya. Hasilnya pasti berbeda karena anak cenderung memilih salah satu pelajaran yang ia senangi. Yang selanjutnya, anak memiliki hobi menari. Kegiatan tidak mengganggu dengan kemampuan anak. Kemudian ruang belajar di rumah dan di sekolah itu sesuai dan memenuhi kebutuhan anak. Ventilasi yang memadai, ya sangat memadai. Belajar di lokasi perdagangan atau industri, pusat rekreasi, atau di daerah pemukiman yang padat. Anak tidak berada di sekolah itu. Kemudian ketika di sekolah semuanya laki-laki atau sebaliknya, sehingga menimbulkan perilaku teritorial atau cenderung ingin mengelompok dan memperlihatkan identitasnya. Jawabnya, semua seimbang, yang laki-laki dan ada yang perempuan, tetapi mereka memiliki perilaku teritorial, cenderung berkelompok ketika berteman atau bermain. Apakah sarana dan fasilitas belajar cukup? Ya, semuanya cukup dan memuaskan. Kemudian, sarana di sekolah seperti air, tempat ibadah, kantin, toilet, dan lain sebagainya, apakah kondusif? Tidak semua kondusif, hanya toiletnya saja yang tidak memadai. Kemudian psikologis. Bagaimana tingkat kecerdasan secara umum? Tingkat kecerdasan umum
anak secara umum itu normal dan rata-rata. Bagaimana kemampuan aktual yang terrealisasi, bakat khusus yang dimiliki, minat yang ada dan yang berkembang. Bakat dan minat anak yaitu anak suka menari. Bagaimana perhatian dan konsentrasi dalam belajar pada bidang studi ataupun keseluruhan. Jika dalam keseluruhan anak kurang konsisten, tetapi ketika dia sedang berada di jadwal pelajaran yang ia sukai, ia bisa perhatian dan konsentrasi. Kemudian bagaimana motivasi belajarnya, dukungan dari orang tua dan keluarga, teman cukup untuk anak. Kemudian bagaimana kondisi perasaan atau emosi anak dalam memahami dirinya, kepercayaan diri dalam proses pembelajaran. Anak sangat senang dalam hal itu. Kemudian fisik atau kesehatannya. Bagaimana kondisi pengindraannya? Semua kondisi anak itu berfungsi dengan baik. Apakah makan makanan yang bergizi? Ya, tentu. Anak ini terpenuhi segala makanan yang bergizi dan tercukupi. Apakah anak lahir dengan normal? Ya, tentu anak lahir dengan normal. Apakah anak mempunyai penyakit kronis? Tidak, anak tidak memiliki penyakit kronis apapun. Baik, untuk selanjutnya yaitu sosial. Yang pertama, bagaimana karakteristik orang tua mendidik anak seperti pengalaman berbagi, yaitu karakteristik orang tua peserta didik, baik pekerjaan juga mendukung, begitu dengan status sosial, ekonomi, cukup keras dan mendidik. Yang kedua, bagaimana dengan sikap orang tua seperti ambisius atau over anxiety, overprotective. Jawabannya, sikap orang tua sangat menjaga anaknya. Orang tua pasti overprotective kepada anaknya, terutama anak perempuan. Kemudian apakah ayah anak termasuk orang yang bekerja keras, ulat, bergaya santai? Ya, pekerjaan orang tuanya cukup keras, santai dan konsisten, bisa menyesuaikan dalam proses belajar anak. Kemudian apakah keluarga memiliki anak banyak? Tidak. Peserta didik mempunyai 2 bersaudara dan kebetulan anak ini anak pertama. Kemudian yang terakhir ada, apakah hubungan orang tua dipengaruhi oleh kebiasaan dalam budaya? Tidak terpengaruh dalam budaya apapun. Untuk saran pada orang tua yaitu berikan perhatian dalam proses belajarnya, terutama dalam menulis pembelajaran. Untuk guru BK-nya tidak ada, dan untuk temannya kurangi jahil terhadap teman. Baik, sekian dari saya. Itulah pemaparan book report yang telah saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.